Emang apabila biasa di koloni ya dombanya seandainya ada yang melahirkan anak biasanya ya yang lain itu ya biasa ada yang menjauh dan juga ada juga yang biasa membantuin membersihkan anakan yang baru lahir. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi ya di channelnya Multijaya Sahabat Ternak. Salam ngarit, salam beternak, salam sukses selalu ya untuk semuanya para peternak di seluruh Nusantara. Untuk di kesempatan ini ya saya akan membahas tentang sistem beternak koloni. Ini merupakan permintaan dari rekan-rekan ya. Jadi dia mempertanyakan sistem beternak mana yang cocok untuk para pemula katanya beternak domba ini. Jadi seperti itu. Jadi ya menurut saya untuk pemula apabila akan beternak domba ya akan melakukan breedingan atau menganakan untuk sistem beternak yang sangat mudah dan sangat gampang lah dan tidak ribet ya kalian bisa menggunakan sistem beternak koloni. Sistem beternak ini ya merupakan sistem beternak yang menyatukan beberapa domba atau beberapa indukan ya ditambah satu pejantan. Jadi ya dalam satu ruangan itu ya terdiri dari beberapa indukan dan satu pejantan. Jadi ini sangat efektif. Jadi ini sangat mudah dan istilahnya untuk para pemula ya ini sangat cocok. Ya mengapa ini cocok untuk pemula? Karena untuk pemula jelas ya mereka itu belum sepenuhnya ngerti ya istilahnya cara mengawinkan ya bagaimana indukan yang birahi. Jadi untuk sistem ini ya justru kita itu tidak perlu mengawinkan secara langsung untuk indukan-indukan yang ada di kandang. Jadi kita cukup disatukan dalam satu ruangan dan nanti juga ya untuk indukan-indukan yang siap kawin atau istilah yang sedang birahi akan terdeteksi sama pejantan yang ada di ruangan itu atau yang ada di dalam koloninya. Jadi ya otomatis untuk indukan-indukan yang birahi itu akan dikawini secara langsung lah oleh pejantan yang ada di dalam koloninya. Jadi seorang peternak koloni ya istilahnya tidak perlu memperhatikan mana indukan yang birahi, mana yang enggak, kapan harus dikawinkan atau kapan tidak ya. Jadi untuk sistem beternak koloni ini ya menurut saya ini cukup cocok untuk para peternak pemula. Jadi yang penting ya kalian menyiapkan kandang ya cukup satu ruangan untuk sementara ya. Jadi bikin satu ruangan nih kayak ruangan ini kan ini agak luas ya. Tadinya ini untuk ruangan ini emang satu ruangan nih, cuma kemarin karena perlu untuk indukan yang lagi beranak ya kami sekat satu ruangan. Ini tadinya emang untuk ternak koloni, cuma ya karena jantan koloninya belum ada atau belum siap makanya kami pergunakan terlebih dahulu untuk istilahnya indukan-indukan yang lepas sapi. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya untuk sistem beternak koloni ini ya cukup simpel, cukup mudah dan juga biaya untuk pembuatan kandangnya lebih hemat lah intinya seperti itu. Jadi kita cukup bikin satu ruangan tanpa sekat. Ya tinggal dombanya kita masukin betina sama jantannya. Jadi kita tinggal nunggu proses istilahnya dombanya beranak lah intinya seperti itu. Kemudian ya untuk kandang koloni kalau bisa dibikin sebesar mungkin lah. Ya minimal ini untuk kandang ini nih ukuran 1,5 kali 5 meter. Ya kalau bisa mah lebih besar lah.
Apa kita bikin 2 meter kali 5 itu cukup luas lah kalau 2 meter kali 5. Untuk kandang sebesar ini ya yang 1,5 kali 5 meter ini bisa untuk istilahnya 5 indukan dan 1 pejantan. Itu masih cukup lah. Jadi seperti itu. Dan seandainya nanti ya ada indukan yang bunting ya nanti kita pisahkan setelah istilahnya kebuntingannya udah besar. Nah, jadi kalau udah ketahuan indukan tersebut bunting ya ambingnya udah turun, kita pisahkan dari koloninya. Jadi seperti itu. Kemudian ya seandainya ruangannya emang luas untuk sistem beternak koloni ini sebenarnya sih walaupun yang bunting tidak dipisahkan itu pun bisa ya. Emang apabila biasa di koloni ya dombanya seandainya ada yang melahirkan anak biasanya ya yang lain itu ya biasa ada yang menjauh dan juga ada juga yang biasa membantuin membersihkan anakan yang baru lahir. Jadi seperti itu. Ya akan tetapi ya apabila kita pingin aman lah. Jadi apabila indukan tersebut udah bunting besar, ambingnya udah turun ya istilahnya kan kalau udah kelihatan ya udah tua banget kebuntingannya, kita pisahkan ya dalam ruangan khusus atau ruangan persalinan istilahnya biar aman lah. Takutnya nanti anakan terganggu sama yang lain. Jadi seperti itu. Karena ya kadang kalau dalam koloni kalau istilahnya ada indukan yang birahi biasanya untuk jantan selalu mengejar-ngejar indukan yang birahi tersebut. Ya takutnya pas ada indukan yang lahiran dan juga ada indukan yang birahi jadinya nanti bisa terganggu ya. Jadi seperti itu, takutnya anakannya keinjak apa gimana, jadi seperti itu. Jadi ya diusahakan ya seaman mungkin lah kalau beternak kita istilahnya hati-hati itu perlu ya. Istilahnya kita selalu waspada dan kita selalu teliti di dalam beternak ini biar menghasilkan ya hasil yang maksimal. Jadi seperti itu. Ya intinya ya untuk peternak koloni ini cukup cocok menurut saya untuk para peternak pemula. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini cukup mudah dan istilahnya kita walaupun pemula bisa melakukannya ya. Jadi seperti itu. Yang penting intinya kandangnya istilahnya sesuai. Dan juga pakannya cukup dan bagus lah, intinya bergizi lah. Jadi untuk rumputnya emang rumput-rumput pilihan, jadi seperti itu. Dan juga ya kita cukup istilahnya melakukan perawatan ya, istilahnya tetap aja kalau istilah memperhatikan mah memperhatikan istilahnya kan kita selalu survei lah ke kandang, maksudnya takutnya ada indukan yang sakit yang gimana ya. Jadi kalau kita istilah selalu memantaunya ya insya Allah lah. Nah, jadi seandainya ada yang sakit tuh bisa langsung terobati karena ya tetap aja ya yang namanya ternak tetap aja ada sakitnya. Kadang ada yang sakit mata ya, ada yang istilahnya kakinya terkilir ya. Ya namanya makhluk hidup lah kayak begitu. Jadi tetap kita ya harus selalu memantau, selalu waspada ya, istilahnya selalu kita merawatnya dengan baik biar menghasilkan ya penghasilan yang baik pula. Jadi seperti itu ya. Mungkin ya untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu karena ini waktu udah siang banget ya, ini udah hampir jam setengah 10. Jadi ya ini waktunya kita dinas ya, mengarit. Jadi kita dinas dulu lah, ini pakan habis di kandang ya kita mengarit dulu lah biar dombanya nanti bisa kita kasih makan. Jadi seperti itu. Ya mungkin kita akhiri aja ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.